Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali bersama Pak di sini dalam rangkaian acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS SMP Negeri 6 Abang tahun 2020. Pada hari ini Selasa 14 Juli 2020. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama memohon kepada Sang Yang Pencipta, Ida Sang Yang Widiwasa, semoga acara yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua diberikan keselamatan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Adapun kegiatan MPLS yang akan kita lakukan pada hari ini sudah juga di-share pada hari sebelumnya, yaitu yang pertama membaca doa, kemudian yang kedua adalah pengenalan kurikulum 2013, yang ketiga ada tentang penyampaian ekstrakurikuler di SMP Negeri 6 Abang, serta yang terakhir adalah bagaimana cara kita belajar efektif di masa pandemi seperti sekarang ini. Langsung saja kita mulai pada materi yang pertama, yaitu pengenalan kurikulum SMP Negeri 6 Abang. Pengenalan kurikulum akan Pak bagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, Pak akan sampaikan bagaimana kurikulum itu sendiri. Kemudian yang kedua, mata pelajaran apa saja yang nanti akan diberikan di SMP 6. Kemudian waktu belajar berapa menit, apakah sama dengan di SD. Kemudian untuk selanjutnya tentang penilaian, selanjutnya tentang KKM, dan yang terakhir itu adalah syarat naik kelas. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu kurikulum SMP Negeri 6 Abang. SMP Negeri 6 Abang menggunakan kurikulum tahun 2013. Jadi ini sama dengan yang lainnya menggunakan kurikulum 2013. Kemudian mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama di SMP Negeri 6 Abang itu ada 11 mata pelajaran. Yang pertama dibedakan menjadi dua kelompok. Ada kelompok A dan ada kelompok B. Kelompok A terdiri dari mata pelajaran pendidikan, agama, dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, PPKN. Tiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Kelima, IPA. Keenam, IPS. Dan yang ketujuh, bahasa Inggris. Sedangkan yang kelompok B itu materinya yang pertama seni budaya, yang kedua PJOK, yang ketiga prakarya, dan yang keempat bahasa Bali. Bagi yang masih belum memahami mata pelajaran apa saja yang akan dipelajari atau ada mata pelajaran baru, silahkan bisa komen di bawah ya. Pak lanjutkan ke waktu belajar. Waktu belajar 1 jam mata pelajaran di SMP yaitu adalah 40 menit per jam mata pelajaran. Jadi perharinya kalian akan belajar 7 jam mata pelajaran. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi kalau misalnya kalian hitung, hari Senin ada 40 kali 7 jam, ada 280 menit waktu yang kita belajar sampai hari Sabtu. Itu yang akan kita laksanakan ketika nantinya situasi sudah kembali normal dan kita bisa bertatap muka di kelas. Terkait penilaian kurikulum 2013, yang akan dinilai yang pertama itu adalah sikap. Ya,
sikap itu memegang peranan yang sangat penting sekali. Mengapa? Akhirnya sikap ditempatkan di posisi pertama, yang kedua pengetahuan, baru yang ketiga keterampilan. Kalau seorang siswa, ya Pak contohkan ya, kalau misalnya seorang siswa sudah datang ke sekolah, kemudian mengikuti kegiatan di sekolah dengan sikap yang baik, dengan sikap yang tekun, meskipun hasilnya kurang baik, Bapak Ibu guru pasti akan menghargai usahanya. Namun ketika ada seorang siswa yang sikapnya tidak baik, baru datang ke sekolah, selalu membuat keributan, melakukan bullying pada teman-temannya, kemudian membuang sampah sembarangan, acuh tak acuh pada guru, melawan staf pegawai, berkelahi, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, meskipun nilai pengetahuan dan keterampilannya bagus, itu akan dipertimbangkan untuk tidak naik kelas. Jadi, 3 hal ini akan menjadi poin dalam penilaian kurikulum 2013 di SMP Negeri 6 Abang. Selanjutnya, KKM, kriteria ketuntasan minimal. Pada tahun pelajaran 2019-2020, KKM di SMP Negeri 6 Abang 70. Nah, ini akan dipertimbangkan kembali, akan direview pada workshop review kurikulum yang akan dilaksanakan oleh Dewan Guru, yang didampingi juga oleh komite dan beserta pengawas serta Kadisipora dalam kegiatan ini untuk meninjau kembali apakah masih cocok KKM 70 ataukah ditingkatkan atau diturunkan. Nanti anak-anak akan diinformasikan oleh Bapak Ibu guru berapa KKM nanti yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 6 Abang. Syarat kenaikan kelas. Di SMP ada 5 syarat kenaikan kelas. Yang pertama, kalian harus mengikuti pembelajaran selama 2 semester. Kalau sekarang masih dalam keadaan COVID seperti ini, kalian mengikuti pembelajaran secara online dengan mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Ibu guru, ataupun kalau tidak memiliki handphone ataupun tidak memiliki paket data, kalian bisa datang ke sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Jadi Pak rasa dari sini hanya ada sekitar 15-20% yang tidak memiliki handphone. Yang kedua, deskripsi sikap minimal baik. Seperti yang Pak sampaikan tadi, sikap kalian minimal harus baik. Kalau kalian berdasarkan penilaian Pak Ibu guru sikapnya kurang, maka kalian dinyatakan tidak naik kelas. Yang ketiga, ekstrakurikuler minimal baik. Ekstrakurikuler menjadi program wajib di kurikulum 2013. Wajib kalian ikuti dan mendapatkan minimal nilai B. Yang keempat, tidak lebih dari 2 mata pelajaran di bawah nilai KKM. Kalau kalian misalnya di akhir semester ada 2 mata pelajaran yang kurang nilainya dari KKM, di semester 1 dan semester 2 dilihat rata-ratanya, kalau itu masih kurang dari KKM, maka kalian dinyatakan tidak naik kelas. Ingat, ada 2 yang tidak sesuai dengan KKM atau di bawah KKM, maka kalian dinyatakan tidak naik kelas. Yang kelima, hasil rapat Dewan Guru. Sebelum rapotan, Bapak Ibu guru dan staf pegawai akan melakukan rapat. Itu akan meninjau kembali bagaimana kehadiran siswa, bagaimana sikap siswa, dan lain-lain faktor yang lain yang mempengaruhi. Di sana akan dilaksanakan rapat, kemudian akan diambil kebijakan. Apakah anak tersebut akan dinaikkan, ataukah anak tersebut harus tinggal di tingkat yang sama. Demikianlah pengenalan kurikulum 2013. Untuk selanjutnya akan lanjutkan dengan materi pengenalan ekstrakurikuler yang ada di SMP 6 Abang. Untuk itu, kepada penyaji Pak Dewa, kami silakan.
Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak calon siswa baru. Salam sehat, cerdas, ceria. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kegiatan non-akademik yang bisa nanti anak-anak ikuti di SMP Negeri 6 Abang. Di samping anak-anak berprestasi di bidang akademik, anak-anak juga diharapkan bisa berprestasi di non-akademik. Misalnya pencaksilat, terus catur, menari, menyanyi, dan sesuai dengan apa yang bakat anak-anak miliki. Di SMP Negeri 6 itu akan Bapak Ibu Guru atau kami semua akan memfasilitasi dan membimbing anak-anak supaya bisa berprestasi. Nah, ekstra yang akan dibuka di SMP Negeri 6 Abang, ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat tidak wajib, atau bisa anak-anak pilih sesuai dengan keinginan anak-anak atau kelebihan anak-anak. Nah, ekstra yang wajib anak-anak ikuti itu adalah ekstra pramuka, yang mungkin juga anak-anak sudah biasa dari SD. Anak-anak melakukan kegiatan pramuka, nanti di pramuka akan dibimbing oleh seluruh Bapak Ibu Guru yang ada di SMP Negeri 6 dan yang sudah memiliki sertifikat KMD pembina ya. Ada beberapa yang sudah memiliki, nanti Bapak Ibu Guru yang membina anak-anak di pramuka. Nah, di pramuka ada banyak kegiatan yang anak-anak bisa petik atau anak-anak bisa ikuti. Misalnya bagaimana perkemahan, nanti misalnya ada lomba di dalam pramuka. Itu bisa anak-anak ikuti nanti di ekstra pramuka. Nah, kalau ekstra pramuka di sekolah kita itu diadakan 2 minggu sekali. Sekarang ekstra wajib, minggu kedua ekstra pilihan, minggu ketiga kembali ke ekstra wajib, dan seterusnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi corona ini berakhir, kita bisa melaksanakan kegiatan ekstra di sekolah kita dengan riang gembira. Nah, yang kedua, ekstra yang dibuka di SMP Negeri 6 Abang itu adalah pencaksilat. Bagi anak-anak yang di SD mungkin sudah ikut di perkumpulan-perkumpulan pencaksilat di wilayah Abang, mari di SMP tingkatkan kembali supaya anak-anak nanti bisa berprestasi. Nah, khusus untuk pencaksilat, pembinanya itu ada Bu Endang, satu. Yang kedua, ada pembina dari lokal daerah Abang, itu biasanya beliau sudah melatih di perkumpulan pencaksilat di sini. Kita mendatangkan pelatih dari sini. Ya, siapa tahu anak-anak dari SD sudah biasa dilatih oleh beliau, jadi biar nyambung pelatihannya. Nah, kalau di pencaksilat, kebetulan nanti anak-anak mengikuti porjar misalnya, karena pencaksilat juga dilombakan di event porjar dan event-event yang lain. Anak-anak bisa mengikuti perlombaan di sana. Sekolah akan mendaftarkan anak-anak, mudah-mudahan dari sekolah kita nanti ada berprestasi di bidang pencaksilat. Ya, anak-anak harus tekun terhadap satu kegiatan itu. Misalnya seperti kemarin ada dari Karangasem judo itu sampai lolos di SEA Games. Itu prestasi yang bagus, yang patut nanti anak-anak tiru. Siapa tahu nanti ada atlet dari SMP Negeri 6 Abang berprestasi sampai tingkat nasional, membawa nama baik sekolah, nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, dan nama baik Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali. Itu yang Bapak harapkan. Jadi anak-anak silakan bagi yang suka
atau sudah biasa di pencak silat, silahkan nanti di SMP Negeri 6 pilih ekstra pencak silat. Nah yang kedua, karena SMP Negeri 6 Abang juga dekat dengan daerah pariwisata, yang ketiga nih ya, yang dekat dengan daerah pariwisata, jadi sekolah kita membuka yang namanya Extra English Club di bawah pembinaan teacher kita itu adalah Pak Rudi, yang sudah kemarin melakukan perkenalan yang anak-anak sudah kenal. Ya, nah kita dekat dengan lokasi pariwisata, jadi sedikit tidaknya anak-anak siapa tahu nanti bisa langsung berkecimpung di sektor pariwisata. Ya, contoh kita akan dekat dengan objek wisata Pura Lempuyang. Di sana sudah banyak turis, nanti anak-anak di sana bisa anak komunikasi. Nah, dalam kegiatan ekstra mungkin akan diberikan di sekolah dulu. Setelah itu akan dibuatkan jadwal berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait di Pura Lempuyang yang menangani pariwisata. Anak-anak akan diajak praktek sana langsung PPL, ya, berkomunikasi dengan tamu, berbicara dengan tamu, supaya anak-anak lebih fasih lah berbahasa Inggris. Nah, itu harapan yang pertama. Nanti siapa tahu ada event-event lomba di bidang bahasa Inggris, itu juga Bapak Ibu guru gampang menjembatani anak-anak untuk lomba. Nah, yang keempat itu ada ekstra jurnalistik. Ini juga penting sekali di era digitalisasi seperti sekarang. Ya, sekarang serba online. Anak-anak bisa mengikuti ekstra ini. Nah, di ekstra jurnalistik itu misalnya anak-anak bisa membuat mading. Pertama. Yang kedua, anak-anak bisa mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di sekolah kita. Nah, kegiatan itu anak-anak dokumentasi, terus anak-anak buat mungkin semacam video. Nah, setelah video itu selesai, anak-anak bisa upload di channel YouTube SMP Negeri 6 Abang yang sudah dibuatkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Sehingga apapun kegiatan anak-anak, apapun kegiatan sekolah kita bisa terdokumentasi dan bisa dilihat oleh banyak orang. Tentunya nanti ada subscriber, jadi sekolah kita bisa dikenal di Indonesia. Itu harapan kami. Nah, kemudian juga bisa anak-anak ikut lomba fotografi. Dari hasil jepretan yang anak-anak buat, siapa tahu ada perlombaan untuk fotografi, kami Bapak Ibu guru siap memfasilitasi anak-anak untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang terkait dengan jurnalistik. Yang selanjutnya itu adalah ekstra bulu tangkis. Nah, penerus-penerus bulu tangkis Indonesia, siapa tahu nanti ada bisa menggantikan Marcus Gideon. Ya, peluang tetap ada. Yang penting anak-anak serius. Ya, bulu tangkis itu di bawah asuhan Pak Adi Susile, Pak Dipa, dan Bapak sendiri. Nah, kalau bulu tangkis itu biasanya yang paling sering itu anak-anak bisa ikuti lomba itu di Porjar juga sama. Ya, di Porjar bulu tangkis sudah dilombakan. Nah, disitulah anak-anak bisa menampilkan diri anak-anak supaya bisa mengikuti dan berprestasi tentunya. Itu tentang bulu tangkis. Yang selanjutnya itu adalah ekstra catur. Nah, ini bagi anak-anak yang suka atau gemar mengasah otak, catur bisa anak-anak pilih sebagai kegiatan non akademik anak-anak. Ya, di bawah asuhan pelatih guru kita yang smart, Pak Yatu. Ya, beliau sudah turun-temurun dari bapaknya. Itu bapaknya master catur di Kabupaten Karangasem.
turun ke anaknya lagi, ke Pak Yate. Anak-anak bisa mengikuti itu, mengasah otak, yang suka skak, yang suka ster, dan lain sebagainya. Yang jelas yang suka berpikir. Ya. Nah, kalau catur biasanya sering dilombakan juga sama di Porjar. Porjar juga anak-anak bisa ikuti. Dan event-event yang lain biasanya diselenggarakan oleh provinsi. Ya, itu sering Bapak melihat banyak event yang diadakan oleh provinsi dalam kegiatan atau dalam lomba catur ini. Itu yang bisa anak-anak ikuti. Nah, di samping ekstra yang tadi, karena kita di Bali, untuk mengajarkan budaya kita di Bali supaya tidak punah, supaya tidak hilang oleh arus teknologi dan globalisasi, sekolah kita juga membuka ekstra mejejahitan. Anak-anak yang putri misalnya yang suka nyait canang dan lain sebagainya, anak-anak bisa mengikuti ekstra mejejahitan. Itu dilatih oleh Bu Srianti. Dimana Bu Srianti ini yang bersangkutan sudah biasa, sangat-sangat biasa dalam hal mejejahitan. Dimana kegiatan sehari-harinya, baik sebelum dan sepulang sekolah, itu adalah mejejahitan. Menjahitan canang dan membuat banten untuk dijual pastinya, tidak untuk dipakai sendiri, ya, dijual. Nah, nanti ada anak yang suka menjahitan di sana, banyak-banyaklah minta ilmu untuk mengajarkan budaya kita. Kemudian ekstra yang berikutnya adalah pesantian. Ya, anak-anak yang suka nembang, mau kekawin, mau kidung, anak-anak bisa pilih ekstra pesantian ini. Pesantian itu nanti akan dibina atau dilatih oleh Pak Madi Suryawan, mana beliau adalah tokoh senior di sekolah kita dan yang sudah terbiasa tampil di kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama beliau ikut di kegiatan pesantian. Ya, silakan nanti anak-anak belajar di sana sama Pak Madi supaya nanti apabila ada kegiatan purnama, tilem, kegiatan keagamaan di sekolah kita, jadi sekolah kita tidak sepi. Tidak sepi artinya ada perwakilan dari anak-anak yang melantunkan tembang-tembang yang terkait dengan pesantian. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, yang 9, bagi anak-anak baik putra dan putri yang suka menari, SMP Negeri Namabang juga membuka ekstra tari. Itu dibina oleh Bu Wiwi Wirayanti. Ya, yang cantik. Bagi anak-anak latihan pasti akan semangat nanti dilatih oleh bu guru yang cantik. Ya, tuh. Kalau Bu Wiwik itu sudah biasa juga tampil di acara-acara yang besar, menari. Ya, menari itu misalnya sewaktu masih kuliah beliau tetap ikut nari di acara wisuda mahasiswa Undiksa. Boleh nanti anak-anak tanyakan kalau anak-anak milih ekstra tari. Dan anak-anak harus siap menjadi penari-penari yang handal. Karena tari itu biasanya ada perlombaan. Di kabupaten juga ada FLS 2N kalau tidak salah. Ya, anak-anak bisa ikut di sana. Juga yang nyanyi, siapa tahu nanti ada yang nyanyi, ada yang bisa nyanyi, Bapak siap fasilitasi, kita buka juga ekstra menyanyi. Dan ekstra yang lain, siapa tahu anak-anak ada kegiatan atau hobi di luar dari ekstra-ekstra yang sudah Bapak Ibu Guru siapkan. Nah, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan atau ekstra yang dibuka di SMP Negeri Namabang. Mudah-mudahan anak-anak bisa dari sekarang memikirkan kira-kira ekstra apa yang cocok dengan
diri anak-anak sendiri. Ya, terakhir Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sehat, cerdas, ceria. Demikianlah pemaparan ekstrakurikuler di SMP Negeri 6 Abang. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara belajar yang efektif di masa COVID-19. Silahkan disimak baik-baik. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan fans Words on Wheels. Apa kabar semuanya? Baik-baik dan sehat kan? Ya, kita berjumpa lagi kali ini. Apa yang akan kita sharekan kali ini ya? Pokoknya ikuti saja, pasti keren. Yuhu, kali ini tim WOW akan berbagi tentang tips belajar di rumah yang asik dan menyenangkan dan anti bosan. Ya gimana, kondisi lagi kayak gini paling aman ya memang belajar di rumah. Semoga musibah ini segera berlalu ya, agar kita bisa belajar lagi di sekolah. Oke, tips yang pertama adalah patuhi jadwal. Selaraskan jadwal belajar di rumah dengan belajar di sekolah, supaya kita bisa mengikuti terus perkembangan yang ada di kurikulum. Nah, silahkan berkonsultasi dan berkomunikasi dengan guru masing-masing ya. Oke, tips selanjutnya adalah selalu periksa tugas sekolah. Catat di buku atau smartphone agar tidak ada yang terlewatkan. Ingat loh ya, teman-teman itu bukan sedang liburan, tapi sedang belajar dari rumah. Konsentrasi. Berikutnya adalah minta didampingi oleh orang tua atau keluarga. Apabila ada kesulitan, silahkan bertanya. Apalagi punya saudara yang pinter. Wah, asik sekali itu. Ada orang tua dan saudara juga bisa membuat semangat loh. Beneran. Tips selanjutnya adalah mengontak bapak ibu guru apabila menemui kesulitan. Tenang saja, mereka pasti mau membantu. Nggak usah takut-takut, apalagi malu-malu. Mereka pasti akan mendukung kamu. Tenang saja. Tips berikutnya adalah membuat ruang belajar yang nyaman. Syukur-syukur kalau memang sudah ada tempat khusus di rumah. Biasakan juga belajar di meja belajar, biar fokusnya dapat. Nggak ngantuk-ngantuk, nggak awang-awangen. Nah, silahkan tata yang baik ya meja belajarnya. Nah, itu dia beberapa tips yang tim WOW persiapkan untuk teman-teman semua. Selamat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Semoga bencana ini segera berlalu dan kita bisa segera bertemu. I miss you. Sebagai penutup, silahkan kalian isi presensi secara online pada link di bawah ini. Kemudian kalian ingat jawab pertanyaan yang ada pada form tersebut. Bagi siswa yang kelas 8, pada hari kemarin banyak dikalahkan oleh siswa kelas 7. Tolong videonya disimak dengan baik-baik dan dijawab dengan baik. Mudah-mudahan pada hari ini hasilnya bisa lebih baik dan partisipasinya juga bisa lebih banyak. Sekali lagi, Pak ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua, dan wali yang sudah mendampingi putra-putrinya dalam kegiatan MPLS hari kedua ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan anak-anak bisa berkembang dengan lebih baik. Demikian MPLS hari kedua. Ingat, besok MPLS masih tetap dilaksanakan pada jam yang sama, dimulai dari pukul 09.00 WITA. Akhir kata, mari bersama-sama ucapkan moto SMP Negeri 6 Abang. SMP Negeri 6 Abang, sehat, cerdas, ceria. SMP Negeri 6 Abang, sehat, cerdas, ceria. Terima kasih.